Selamat pagi anak-anak. Shalom. Berjumpa lagi dengan Lose Evita dan Lose Elizabeth di ibadah online Komisi Anak Gereja Kristen Kaum Kudus Solo Baru. Nah, gimana nih kabarnya anak-anak setelah 1 minggu ini kita lewati? Sehat semua? Baik semua? Puji Tuhan ya kalau semuanya tuh baik, semuanya sehat, bisa sekolah dengan baik. Nah, terus bersyukur juga di pagi yang cerah ini kita bisa bangun pagi dengan sehat, mengikuti ibadah online tentunya. Nah, kita mau mengucap syukur karena semua itu karena kasih Tuhan Yesus. Yuk kita mau pujikan tambah dalamnya. Anak-anak, sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena di pagi yang cerah ini kami dapat mengikuti ibadah online. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berkati jaringan internet kami, biarlah kita dapat mengikuti ibadah online dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, anak-anak, saat ini kita sudah sampai mau mendengarkan firman Tuhan. Temanya, ada yang tahu temanya apa? Hormatilah dan taatilah orang tuamu. Gimana sih? Nah, dari firman ini kita mau belajar nih, gimana cara hormat dan menaati orang tua. Mau kasih contoh ya. Contohnya nih, kalau Evita disuruh orang tua, Evita, ayo cepet-cepet beres-beres mau pergi. Nah, Lose nggak jawab, nanti. Tapi Lose melakukannya, tidak melawan. Terus, kalau menghormati itu berarti kalau kita ngomong sama orang tua itu dengan baik-baik, tidak marah-marah. Oke? Nah, kita mau belajar itu. Yuk, kita mau siapkan hati kita mau pujikan Yesus sayang semua. Sayang kakak, sayang
Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian bersama Losenike akan belajar firman Tuhan. Apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap, katakan siap sambil berdiri. Terus tangannya bilang yes, yes, yes. Oke? Kita mulai ya. Anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Yes, yes, yes. Wah, mantap ya. Oke, yang sudah siap, kita akan sama-sama lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Ikuti Losenike berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur pagi ini kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dengan taat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sebuah keluarga. Tinggallah seorang ibu bersama dengan anaknya yang bernama Joni. Joni sekarang sudah tumbuh menjadi seorang remaja yang tinggi dan cakap. Setelah Joni pulang sampai rumah, mamahnya menyambut dengan senyuman yang hangat dan dengan sebuah pelukan. Tapi Joni malah nyinggir dan menghindar. Dia sama sekali tidak mempedulikan mamahnya dan malah main games. Mamahnya sangat sedih melihat kelakuan Joni. Mamahnya sudah menyiapkan biskuit yang sangat enak buat Joni. Tapi apa yang dilakukan Joni? Dia sama sekali tidak melihat mamahnya dan sibuk bermain handphone. Kata terima kasih untuk mamahnya pun tidak ada. Nah, dari cerita tadi, menurut kalian, apakah Joni menghormati mamahnya? Menurut kalian, apakah arti kata hormat? Apakah seperti hormat pada waktu upacara bendera? Hormat gerak? Bukan. Hormat di sini artinya adalah mengasihi, menghargai, dan menaati. Seperti yang terdapat di dalam perintah Tuhan yang kelima, yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apa maksud perintah ini? Nah, kita akan belajar melalui cerita di dalam Alkitab yang diambil dari 1 Samuel pasal 1 sampai 3. Pada waktu itu ada seorang pasangan suami istri bernama Elkana dan Hana. Mereka belum mempunyai anak dan Hana ini ingin sekali punya anak. Suatu hari Hana dan Elkana pergi ke kota Silo untuk beribadah kepada Allah dan memberikan persembahan kepada Allah. Waktu di bait Allah, Hana berdoa kepada Tuhan. Aku berjanji akan mempersembahkan anakku untuk melayani Engkau Tuhan. Itu doanya Hana. Dan benar-benar anak-anak, Tuhan mendengar dan menjawab doanya Hana. Beberapa waktu kemudian,
Hana melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Apa ya arti nama Samuel? Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di bait suci. Imam Eli, inilah anak laki-laki yang Tuhan berikan kepadaku. Sekarang aku ingin menyerahkannya kembali kepada Tuhan, dan dia akan menjadi milik Tuhan. Samuel tumbuh besar dan menjadi pelayan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, suatu malam, waktu Samuel sedang tidur di bait suci, tiba-tiba Tuhan memanggil namanya. Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Ya Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Wow, luar biasa ya anak-anak. Samuel menjadi anak yang benar-benar taat dan menghormati orang tua. Tapi berbeda jauh dengan anak-anaknya Imam Eli. Dua orang anak laki-laki, namanya Hofni dan Pinehas. Mereka nggak taat dan hormat sama papahnya. Mereka tidak menghormati Allah. Setiap hari mereka padahal bekerja di rumah Allah, tapi mereka tidak sungguh-sungguh melayani dan mengasihi Tuhan. Anak-anak, kalau namanya pelayan Tuhan, berarti harusnya kan mengajarkan umat Allah menaati
hukum Allah yang benar. Betul kan? Nah, Hofni dan Pinehas ini malah membuat orang-orang itu semakin berdosa terhadap Allah. Ketika orang-orang datang memberikan korban persembahan untuk Tuhan, Hofni dan Pinehas ini malah mengambilnya. Mereka mengambil daging untuk dimakan. Padahal ini mau dipersembahkan untuk siapa? Untuk Tuhan. Wah, Hofni dan Pinehas ini benar-benar mempermalukan orang tuanya, anak-anak. Bayangkan, papahnya yaitu Imam Eli, seorang imam. Tapi anaknya malah melakukan perbuatan seperti itu. Waduh, kasihan Imam Eli ya. Kemudian kedengaranlah kabar itu sampai ke telinga ayahnya Imam Eli. Imam Eli sedih mendengar hal itu, tapi dia tidak menghukum, sehingga mereka tetap melakukan hal-hal yang salah. Anak-anak, Allah memakai bangsa Filistin untuk menghukum keluarga Imam Eli atas dosa-dosa mereka. Hofni dan Pinehas mati dalam perang, dan tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin. Ketika Eli mendengar kabar buruk itu, kemudian dia jatuh dan mati. Nah, anak-anak, dari cerita hari ini kita bisa melihat perbedaan antara Samuel dengan Hofni dan Pinehas. Samuel adalah anak yang bagaimana? Iya, dia hormat dan taat kepada papa dan mamahnya. Bayangkan anak-anak, seorang anak kecil ya diserahkan kepada Tuhan, padahal masih kecil loh. Samuel gak marah, tapi dia taat. Di dalam bait suci, Samuel juga sopan anak-anak kepada Imam Eli. Dia melakukan apa yang Imam Eli suruh. Nah, bagaimana dengan Hofni dan Pinehas? Mereka adalah anak yang gimana? Iya betul, tidak taat dan tidak hormat kepada orang tuanya. Nah, anak-anak, Allah mengajar kita ya di dalam perintah yang kelima, bahwa kita apa? Harus menghormati orang tua kita. Kita harus mengasihi, kita juga harus menghargai dan menaati mereka. Jika kita menghormati orang tua kita, maka Allah juga akan memberkati kita. Nah, kalau kita menghormati Allah, maka kita juga pasti akan menghormati orang tua. Nah, anak-anak, Losnika mau tanya nih, pernah nggak kalian marah sama papa dan mama? Kalau ngomong gitu teriak-teriak sama orang tua? Pernah? Nah, apakah itu menghormati orang tua? Coba Losnika tanya lagi. Pernah nggak mama nyuruh kamu bikin tugas atau bikin PR, tapi kamu nggak mau dengar, aku nggak mau bikin PR. Kamu malah asik main game dan nggak mau taat. Atau pernah nggak mama lagi pulang rumah capek, badannya habis kerja seharian, terus kalian malah bertengkar sama saudara, bertengkar sama cici atau sama koko atau sama adik, dan bikin mama itu pusing sampai marah-marah mama ya? Pernah nggak melakukan seperti itu? Nah, anak-anak, kita harus belajar untuk berbicara lembut, pelan ya dengan orang tua. Jangan teriak-teriak, jangan marah-marah. Kita harus belajar untuk menaati apa yang papa mama katakan dan belajar untuk menghormati mereka. Ya, anak-anak masih ingat cerita Joni tadi? Akhirnya Joni sadar kalau dia salah. Dia tahu kalau mamahnya sayang sama Joni.
dan menunggu Joni pulang. Selama ini, Mamah bekerja keras untuk Joni. Nah, lalu Joni pun menghampiri mamahnya dan meminta maaf karena tidak menghormati mamahnya. Mamahnya memeluk Joni dan Joni pun memeluk mamahnya dengan sukacita. Oke, indah sekali bukan? Iya, kita mau belajar ya melalui cerita Samuel dan juga Hofni dan Pinehas. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Ya, ayo kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 3 ayat 20. Kolose pasal 3 ayat 20. Yuk, sama-sama ya kita hafalkan. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak mau taat kepada orang tua? Oke, sip ya. Bersama Tuhan kita pasti bisa ya. Kita pasti bisa taat kepada orang tua. Yuk, kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Putih Losunika berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar untuk taat kepada Papa dan Mama. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita juga diberi kesempatan untuk mengucap syukur. Kita bisa memberikan persembahan melalui rekening di bawah ini, atau kita bisa menyimpan persembahannya, lalu jika kita ke gereja kita berikan persembahannya. Yuk kita pujikan, bersyukur kepada Tuhan. Persembahan kita dalam doa, kita juga mau berdoa untuk penutup. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih telah mengajarkan kami menjadi anak yang lebih baik. Kiranya Tuhan, dari firman ini kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menghormati orang tua, dapat menaati orang tua lebih baik lagi. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan ini. Tuhan berkati juga lose-lose yang akan mengolah persembahan ini. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitasnya. Video tutorialnya ada setelah ini ya. Dan jangan lupa untuk foto lalu kirimkan di grup Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Solo Baru. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.